dan dipenuhi puing-puing. Sementara itu, pertempuran berlanjut di kota Severodonetsk, Luhansk, Ukraina Timur. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai pada Minggu mengatakan di media sosial, pasukan Rusia sebelumnya telah menguasai 70% wilayah kota. Ia mengatakan dalam 2 hari terakhir, petempur Ukraina melakukan perlawanan balik dan berhasil menguasai kembali 50% wilayah kota. Kementerian Pertahanan Inggris dalam penjelasan intelijen terbaru menyebutkan pasukan Rusia yang dikerahkan di kawasan Luhansk mencakup personel dari kelompok separatis pimpinan Rusia yang kurang terlatih dan minim perlengkapan. Kementerian mengatakan serangan balik yang dilakukan pasukan Ukraina di kota Severodonetsk kemungkinan menumpulkan momentum operasional yang sebelumnya dicapai pasukan Rusia. Militer Ukraina mendapatkan bantuan persenjataan modern dari negara-negara barat. Presiden Rusia Vladimir Putin di televisi negara Rusia pada Minggu mengatakan persenjataan tersebut termasuk dalam jenis jarak pendek dan bukan ancaman. Namun Putin juga mengatakan Rusia akan melakukan serangan ke sejumlah target baru jika Ukraina mendapatkan pasokan rudal jarak jauh. Ia menambahkan Rusia memiliki senjata perusak dalam jumlah yang memadai. Korea Selatan dan Amerika Serikat menembakkan rudal dari darat ke darat atau ATACMS ke arah Laut Jepang sebagai respons atas peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara sehari sebelumnya. Militer Korea Selatan pada Minggu mengatakan Korea Utara menembakkan total 8 rudal balistik jarak pendek dari 4 lokasi, termasuk dari Sunan di dekat Pyongyang ke arah timur dalam kurun waktu 30 menit lebih. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengumumkan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat meluncurkan rudal ATACMS dalam jumlah yang sama dengan yang diluncurkan Korea Utara selama 10 menit pada Senin mulai pukul 4.45 pagi. Militer Korea Selatan mengatakan penembakan rudal bersama itu menunjukkan kemampuan dan kekuatan untuk meluncurkan serangan yang cepat dan tepat ke sumber provokasi serta pusat komando dan pasukan pendukungnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Senin mengatakan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara makin meningkat dan mencapai level yang bisa mengancam perdamaian bukan hanya di Asia Timur Laut tetapi juga di seluruh dunia. Yoon berjanji pemerintah Korea Selatan akan meresponsnya dengan tegas atas setiap provokasi yang dilancarkan Korea Selatan. Partai berkuasa di Kamboja yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen diperkirakan akan meraih kemenangan mutlak dalam pemilihan daerah yang berlangsung minggu. Para pemberi suara memilih lebih dari 1.600 anggota Dewan Daerah di seluruh Kamboja. Sejumlah sumber dari partai berkuasa dan kubu oposisi mengatakan Partai Rakyat Kamboja diperkirakan memenangkan lebih dari 90% kursi Dewan. Komisi Pemilihan Negara itu akan mengumumkan hasil resmi pemilu pada akhir Juni. Pemilihan anggota Dewan ini berlangsung tiap 5 tahun dengan mengusung sistem perwakilan berimbang. Pada 2017, partai oposisi utama berhasil meraup banyak suara dengan menarik dukungan pemilih yang merasa tidak puas dengan Hun Sen yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Saat itu, partai oposisi meraih lebih banyak suara dibandingkan partai-partai lainnya dengan merebut 30% kursi dewan. Usai pemilu tersebut, pemerintahan Hun Sen mulai melakukan tindakan represif dengan menangkap pemimpin oposan dan membubarkan partai oposisi. Imbasnya, partai berkuasa pimpinannya meraih seluruh kursi parlemen dalam pemilu di tahun berikutnya. Pemilihan daerah ini dipandang sebagai patokan untuk pemilu parlemen tahun depan. Badan Cuaca Jepang mengumumkan musim hujan di Tokyo dan kawasan Kanto Koshin telah dimulai. Badan Meteorologi pada Senin pagi mengatakan sebagian besar kawasan Tokyo dan Kanto Koshin akan diselimuti awan dan diguyur hujan untuk sepekan mendatang. Badan ini mengatakan hujan akan turun di wilayah timur laut hingga barat Jepang. Awan hujan juga dipantau berkembang di sejumlah wilayah Jepang Tengah serta kawasan Amami di Provinsi Kagoshima. Curah hujan 29,5 mm per jam dilaporkan terjadi di Pulau Yoron
Kepulauan Amami. Hujan deras yang turun selang-seling diperkirakan terjadi di kawasan Kanto, Tohoku, dan Amami. Amami serta Kepulauan Izu di sebelah selatan Tokyo mungkin akan mengalami curah hujan setidaknya 30 mm per jam. Hingga Selasa pagi, kawasan Kanto Koshin diperkirakan akan mengalami curah hujan hingga 120 mm, 100 mm di Tohoku, serta 80 mm di selatan Kyushu dan Amami. Hujan di Tohoku diperkirakan akan berlanjut setelahnya. Badan cuaca juga memperingatkan warga untuk mewaspadai tanah longsor, banjir dataran rendah, dan sungai yang meluap. NHK menjawab pertanyaan tentang penyakit menular yang tengah marak di dunia. Fokus kali ini adalah cacar monyet. Pada bagian akhir seri ini, kami lanjutkan penjelasan Profesor Morikawa Shigeru dari Universitas Sains Okayama tentang penyakit tersebut. Morikawa mengatakan peningkatan jumlah kasus cacar monyet di Eropa, Amerika Utara, dan negara-negara lainnya adalah sesuatu yang mengkhawatirkan karena untuk pertama kalinya penyebaran wabah ini dilaporkan terjadi di luar Afrika. Morikawa mengatakan penyelidikan terperinci perlu dilakukan guna mengetahui alasan penularannya menyebar secara luas. Selain itu,